Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, terutama kenikmatan yang besar, yang agung, yang oleh kenikmatan Islam. Nabi bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang ditunjuki kepada Islam. Apa untungnya? Untungnya itu bahwa apa yang mereka kerjakan, perkataan, perbuatan akan menimbulkan kemaslahatan, akan memberikan manfaat dan akan diberi pahala. Dan sebaliknya, orang yang tidak Islam maka perbuatannya akan menimbulkan kemandaratan. Makanya kita semuanya harus berusaha untuk semakin Islam. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada Adam, Hawa, dan Iblis untuk turun dari surga ke dunia, ya, maka sudah terjadi terjadi pertentangan, perlawanan antara manusia dengan iblis. Ya, iblis berjanji kepada Allah untuk menyesatkan seluruh anak Adam supaya dia bisa bersama iblis di neraka. Tapi karena belas kasihnya Allah, kemudian Allah akan menyelamatkan anak turunnya Adam dengan bahkan berbagai macam petunjuk-petunjuk. Yang petunjuk itu akan dibawa oleh utusan Allah yang berupa yang bernama Nabi dan atau Rasul, ya, yang juga diberi kitab atau berbagai macam petunjuk dari Allah. Nah, kemudian diawali dari Nabi Adam dan seterusnya sampai terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Lah, setiap nabi yang diutus oleh Allah sebelum Muhammad itu selalu mengingatkan kepada umatnya tentang dua perkara. Apa itu? Yang pertama adalah kiamat, yang kedua adalah akan diutusnya nabi namanya Muhammad.
di dalam kitab Taurat yang diberi kepada Nabi Musa dan kitab Injil yang diberi kepada Nabi Musa, semuanya tertulis berita tentang kerasulan Muhammad disertai dengan ciri dan sifat-sifatnya. Tetapi ketika Nabi Musa wafat dan seterusnya, sampai sebagian jin, sebagian jin itu kemudian punya suatu kepercayaan bahwa setelah Musa sudah tidak ada Nabi kembali. Nah, itu juga dipercaya oleh sebagian manusia. Maka kemudian Allah kisahkan di dalam surat Jin ayat yang ke-7, wa annahum dhannu kaman dhanantum, dan sesungguhnya mereka para jin-jin itu mempunyai persangkaan keyakinan yang sama dengan keyakinan wahai manusia. Apa keyakinannya? Al-laya'u ahad, dan bahwasanya Allah itu tidak akan mengutus sebagai nabi seorang pun. Ini adalah suatu persangkaan yang keliru, Nah, maka kemudian ketika Nabi Muhammad SAW, khususnya orang-orang Mekah sama mengingkari, sama karena mereka tidak ada nabi dan rasul lagi. Bapak Ibu, kita harus berusaha untuk bagaimana supaya semakin yakin dengan diutusnya Rasul kepada kita. Bapak Ibu, salah satu dari bagian rukun iman adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Lalu kemudian pengutusan Nabi Muhammad kepada manusia itu sudah dijelaskan lewat nabi-nabi sebelumnya. Di dalam surat yang ke-6 ayat yang ke-6, Allah berfirman, wa qala Isa bin Maryam, dan kita berkata Isa bin Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub, inni rasulun ilaikum musaddiqun, sesungguhnya aku Isa ini adalah utusan Allah kepada kamu. Jadi Bapak Ibu, Nabi Isa itu hanya diutus untuk orang-orang Bani Israel, bukan untuk seluruh umat, yang musaddiqon membenarkan berkesan dengan bainaya daya, yaitu sesuai ajarannya dengan ajaran sebelumnya yang ada di dalam kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Apa samanya? Samanya adalah mengajarkan tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah. Nabi Isa dan Nabi Musa itu tidak mengajarkan adanya Tuhan selain Allah, tetapi hanya mengajarkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lah kok muncul adanya Tuhan yang tiga? Itu adalah berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Terus yang berikutnya wa wasiram bi rasulin, dan yang ketiga, aku Nabi Isa ini akan memberikan kabar gembira dengan adanya seorang rasul, yakni min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Di bawah itu kenabian Muhammad itu sudah dimaktubkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan para
itu orang Yahudi dan Nasrani, mereka sangat-sangat berharap untuk bisa ketemu dengan Nabi tadi supaya dia itu mendapatkan pencerahan, ya. Tetapi falamma ja'ahum bil bayyinati, maka tatkala Nabi terakhir tadi sudah datang pada dengan bayyinah, gitu. Ketika sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar Rasulullah, ya, jelaskan kepada saya apa makanan yang akan dimakan pertama oleh penduduk surga. Dijelaskan Bapak Ibu, ya, dengan berbagai macam itu dijelaskan semuanya. Tetapi karena adanya hasad dengki Israel, ya, kenapa Nabi tidak dari kalangan mereka, kemudian mereka kafir dengan mengatakan qaulu hadza sihrun mubin, ya. Oh, ini yang dibawa Muhammad itu bukan Islam tapi sihir yang nyata. Itu ucapan mereka orang-orang Bani Israel yang intinya tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Terus Bapak Ibu, kalau nabi-nabi selain Muhammad itu hanya diutus untuk kaumnya saja di waktu yang sama, beda dengan nabi kita, ya. Nabi kita Muhammad itu diutus untuk semua manusia sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya. Maka di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah aku Allah mengutus kepada kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, alam manusia, alam jin, dan alam yang lain. Nabi kita itu diutus kepada semua alam sebagai rahmat. Apakah rahmat itu? Rahmat itu adalah belas kasih Allah, ya. Yang orang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi bagi siapapun yang mau untuk mendapatkan rahmat akan masuk ke dalam surga, dan sebaliknya, ya. Bagi siapapun yang tidak mau mendapatkan rahmat tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang yang dia itu mengingkari Nabi Muhammad, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, ya. Cuman pada zaman sekarang, ya, kalau kita cermati Bapak Ibu, ada banyak agama di dunia dan berbagai macam kepercayaan. Dan di kita ada Islam, ya, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, ada kalau yang lainnya, ya. Nah, kalau semua pemeluk agama dan kepercayaan itu tidak kembali pada Islam, maka sekali lagi dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka kemudian juga diterangkan pada surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah firmankan, kul katakanlah wahai Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia yang ada di barat, di timur, utara, dan selatan, inni Rasulullah ilaikum jami'an, ya. Sesungguhnya aku Muhammad itu adalah utusan Allah kepada kamu seluruhnya, kepada orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika, orang Jepang, orang Indonesia, ya, semuanya.
yang Allah yang mengutus saya itu alladzi lahu mulkus samawati wal ardi, ya, dan yang baginya segala kekuasaan kerajaan di langit-langit dan di bumi. Jadi Bapak Ibu, yang menguasai Eropa, Afrika, Amerika itu adalah Allah Ta'ala, ya. Sehingga agama Allah ini berhak untuk diterapkan di dunia Allah Ta'ala, ya. Terus ditekankan lagi la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, dipuja, disanjung, diibadahi, ditawakali kecuali Dia Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yuhyi wa yumiit, ya, dan yang mampu, yang bisa menghidupkan dan mematikan, ya. Kalau manusia itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dilakukan ke dalam neraka. Maka dari itu kemudian fa'aminu billahi wa rasulihi, maka sebaiknya kalian wahai manusia dimanapun kalian berada, hendaklah kalian itu beriman, percaya, mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Seorang Allah yang al-ummi, ya, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis tapi mampu menyampaikan konsep kehidupan sampai besok di akhirat, ya. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, ya, itu seorang nabi yang dia itu beriman kepada Allah dan kalimat atau ayat-ayatnya. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu sudah diberi petunjuk, kekuatan untuk bisa mengajak kepada manusia menuju jalan keselamatan masuk ke dalam surga. Wattabi'uhu la'alakum tahtadun, maka ikutilah dia, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Sekedar beberapa contoh Bapak Ibu. Ada orang itu menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan. Contoh, apa Bu? Masalah apa Bu? Masalah duit, masalah mati, masalah loro. Umpama masalah kematian, kita banyak orang yang menghadapi kematian itu dengan cara yang salah. Contohnya apa? Karena dia takut mati terus berusaha untuk supaya tidak mati. Kita itu tidak akan ada manfaatnya. Nah, terus bagaimana menghadapi kematian itu? Yang pertama, kita yakin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti akan merasakan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah datang maka tidak bisa diakan dan tidak bisa diajukan. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, aina matakunu, di mana saja kalian berada, ya. Kalau sudah datang kematiannya tetap mati meskipun kamu berada di benteng yang kokoh. Terus yang keempat Bapak Ibu, bahwa kematian itu adalah akhir penghidupan yang kemudian akan dilanjutkan dengan penghidupan setelahnya. Nah, setelah kematian maka ada dua kemungkinan, ya. Bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat kubur dan nikmat surga, sedangkan orang kafir akan mendapatkan
mendapatkan siksa dan siksa neraka. Makanya kemudian bersikap nggak usah lari dari kematian, ya. Yang lebih penting adalah menyiapkan berbagai macam prasarana hal yang dapat digunakan untuk menghadapi kematian dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Adalah salah satu contoh bahwa siapapun yang mengikuti Nabi akan jadi orang yang selamat. Ya. Kemudian perbedaan Nabi dan orang Nabi yang lainnya sekitar ada 5 perkara. Ya. Nabi bersabda, itu khamsan, aku diberi 5 perkara, lam yu'tihunna ahdun qabli, yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Ya. Yang pertama, nusirtu birrabbi masirotasa, aku Nabi Muhammad itu ditolong oleh Allah dengan Allah Ta'ala memberikan rasa takut kepada musuhku sejarah sebulan perjalanan. Jadi Nabi Bapak Ibu kalau mau perang dengan orang kafir, orang sudah takut duluan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, baju lati aku maskan batahulun. Yang kedua, Allah menjadikan kepada Muhammad bumi atau tanah sebagai masjid atau sebagai tempat untuk bersuci kalau tidak ada air. Ya. Maka fa'ayimaro julun min ummati, maka siapapun dari umatku adrokat musolah, ya, yang sudah mendapati lebih mana sudah masuk sholat, paling soli maka sholat di mana saja kita berada. Katanya kata ini por bapak TNI bae nampai tugas dan Papua Wilau lagi aja kita musuh adan duhur kita ya sholatnya terpegu tengah halas seribu lagi poncaran nih karena ini sholat biasa baik. Atau nanti ada cara yang mustahil, ya, itu untuk yang beriman. Kemudian bakul ratli al-magoni, dihalalkan untuk saya ghanimah atau barang rampasan orang yang itu tidak dianggap ada nanti sebelum Muhammad. Kalau pada zaman dulu Bapak Ibu, nabi-nabi yang dulu itu kalau perang dengan orang kafir dan menang, kemudian ghanimahnya harta rampasnya dikumpulkan dan dibakar. Tapi bagi Nabi Muhammad tidak begitu. Ya, setelah menang perang, mungkin di beberapa perang yang lainnya, terus dikumpulkan, terus dibagi kepada muslimin. Sehingga Bapak Ibu, setelah itu banyak muslimin yang jadi kaya raya. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, wa'u itu syafa'ata, dan yang keempat, aku Nabi Muhammad itu diberikan hak untuk berikan syafaat kepadaku. Maka Bapak Ibu sangat-sangat beruntung siapapun orangnya yang mendapatkan dari Nabi yang akan menyelamatkan dari api neraka. Dan yang terakhir, dan adalah nabi-nabi sebelumku itu hanya diutus kepada umatnya ta'il, ya, sedangkan aku nabi itu untuk semua manusia. Ada orang-orang yang orang-orang tidak Bani Israel kok agamanya Kristen, berarti kan suatu penyimpang. Beda dengan kita, entah orang Indonesia, orang Indochina, orang Brasilia, ya, itu kalau masalah hal yang wajar karena Islam ini untuk seluruh manusia. Ya. Kemudian
Kemudian Nabi juga bersabda, itu ila Ahmad wal Aswad. Aku Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada orang-orang yang kulitnya merah dan hitam, maksudnya kepada manusia seluruhnya yang berkulit merah, kulit hitam, kulit putih, termasuk kulit sawo matang, itu termasuk begitu ya. Jadi Nabi Muhammad juga diutus untuk kita orang yang ada di Indonesia ini ya. Terus orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad pada zaman, mereka akan menjadi penghuni neraka. Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi yang berbunyi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya ada di dalam firman-Nya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun, tidaklah seorang yang dia mendengar kepadaku, min hadil rumah dari rumah ini, apakah itu Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, tsumma yamtu wa lam yu'minu ya. Kemudian dia itu mati dan dia tidak beriman kepadaku, maka dia min ashabina ya, maka dia akan menjadi penghuni neraka ya. Siapapun orangnya, dimanapun tempat tinggalnya, apapun agama kepercayaannya, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad akan masuk ke dalam neraka. Kita harus berusaha menjadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, hadis itu juga dijelaskan dengan ayat lain, yaitu di saat ayat ke-6 Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ya, sesungguhnya orang-orang yang akan kepada Allah dan Al-Quran, apakah itu dari orang ahli kitab Yahudi, Nasrani, wal musyrikina, dan orang musyrik mengapunten kalau zaman sekarang ya Hindu, Buddha dan sebagainya, finari jahannam khalidina fiha, mereka akan berada pada neraka jahanam dalam keadaan khalidina fiha, mereka di dalamnya tidak akan keluar. Mereka selalu bahagia, dan itulah sejelek-jelek ciptaan Allah. Kenapa kok paling jelek? Karena manusia itu diberi akal tapi tidak dikontrol berpikir. Buktinya mereka tidak beriman ya. Kalau mereka itu mau berpikir dengan jernih, tentunya tidak akan beriman, karena mereka itu diciptakan Allah, sifat Allah dan kemudian Allah berikan suatu petunjuk. Lah kok tidak dengan petunjuk Allah tadi? Makanya usahakan kita dan wakil kita untuk bisa bermulazamah dengan Islam ini. Terus monggo ditingkatkan keislamannya ya. Kalau seandainya kemarin baru 50%, monggo ditingkatkan lebih tinggi lagi. Mana-mana yang belum Islam, monggo diislamkan. Contoh yang masih kita tahu Bapak Ibu, kadang kita belum Islam dalam hal cara makan. Contohnya apa? Sering sok kadang masih pakai tangan kiri, itu kan bukan Islam. Makanya kita semuanya kemudian semakin diislamkan, dan semoga dengan Islam kita Allah Ta'ala selamatkan kita dari dunia sampai di
Demikian yang saya sampaikan sebagai nama haknya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Kali dengan doa majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka